tinggal 40 cm untuk kedalaman. Itu karena banjirnya itu membawa material dari gunung ya, seperti lumpur dan lahar dingin ya. Sejumlah destinasi wisata air unggulan di wilayah selatan Kabupaten Banyumas terpaksa ditutup total karena tertutup material lumpur, kayu, dan sampah kiriman banjir. Cuaca ekstrim ini diduga memicu banjir bandang di sejumlah sungai lereng Gunung Slamet dan berdampak serius pada sektor pariwisata. Banjir bandang yang membawa material tanah dan debit air tinggi mengubah wajah kawasan wisata yang biasanya jernih menjadi coklat pekat. Selengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, rekan Permata Putra Sejati. Silakan laporan Anda. Baik, teman-teman Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memang kejadian banjir besar yang cukup berdampak pada aliran sungai yang berada di sekitaran wisata air di lereng Gunung Slamet, terutama di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Ini memang cukup berdampak terkait dengan operasional sejumlah wisata, terutama yang mengandalkan wisata-wisata seperti curug ataupun air terjun yang berada di sekitaran Kabupaten Banyumas. Ada beberapa memang wisata yang ditutup sementara karena untuk dalam proses pemulihan karena sangat terdampak terkait dengan kondisi yang cukup parah, terutama ada endapan-endapan pasir yang terbawa dari Gunung Slamet sehingga menutup sejumlah tempat wisata yang ada di sekitaran Gunung Slamet, terutama di Kabupaten Banyumas. Beberapa objek wisata andalan seperti Curug yang berada di bawah pengelolaan PT Palawi Indonesia, seperti Curug Telaga Sunyi, kemudian ada Curug Tirtasela, kemudian ada Curug Gomblang, dan Curug Cipendok. Itu ditutup sementara untuk keselamatan pengunjung dan juga pengelola. Menurut penuturan dari Kepala Manajer Klaster Banyumas PT Palawi Resources, Bapak Farafin, mengatakan bahwa penutupan dilakukan sebagai langkah darurat dan mitigasi risiko karena kondisi aliran sungai yang masih belum terkendali dan kondisinya saat ini masih dalam kondisi keruh seperti itu. Kemudian untuk mengantisipasinya, penutupan objek wisata dilakukan sebagai upaya antisipasi dan mitigasi. Adapun pihak pengelola saat ini memprioritaskan proses pembersihan material pasca banjir, termasuk pengangkutan lumpur, kemudian ada pengangkutan, ada beberapa warga bahkan yang mengambil pasir yang memang sangat banyak, kemudian ada kayu-kayu dan berbagai macam material yang terbawa oleh banjir dari Gunung Slamet. Pengelola terpaksa menutup operasional karena kondisi sungai belum kondisif, teman-teman Tribuners. Sementara itu dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas mencatat setidaknya ada 15 kejadian cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Dan salah satunya adalah banjir dari Gunung Slamet yang cukup berdampak kepada sektor wisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Seperti itu, kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di depan Curug Jenggala Beses ini. Kami teman-teman dari pengelola wisata sedang membersihkan blok-blok kayu ini agar wisata ini bersih kembali. Dan ini sumbernya bukan dari sini karena terbukti ada pipa yang cukup gede yang bukan dari pengelola atau aktivitas pengelolaan wisata, tapi ini dari atas, terbukti ini sudah rusak dan sudah patah, kondisinya sudah cek pendek, dan kemungkinan di atas ada aktivitas pengambilan air atau apa. Tapi yang jelas untuk wisata Jenggala sendiri cukup aman, hanya kami menghimbau untuk aktivitas di sungai dikurangi, takutnya nanti masih ada longsoran yang membendung Sungai Banjaran ini, nanti ketika jebol akan menghasilkan debit yang cukup tinggi. Terima kasih. Selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan, Afiknam, Jagat Samagram. Saya Kitapo dari Banyumas Humanity Volunteer melaporkan. Saat ini saya berada di bagian hulu Sungai Pelus.
tepatnya di Gedung Sapi. Ini bersama teman relawan dari Kota Yasa. Oke, baik, terima kasih. Kita sampai di Gedung Sapi ya. Untuk Gedung Sapi ini kedalamannya itu 5,8, jadi 5 meter 80 cm. Sekarang paling tinggal 40 cm untuk kedalaman. Itu karena banjirnya itu membawa material dari gunung ya, seperti lumpur dan lahar dingin ya. Terus juga gelondongan kayu itu dari Gunung Slamet ya, mungkin karena sudah terlalu rusak untuk di Gunung Slametnya begitu. Oke, terima kasih Mas. Sementara saya ini tadinya ada aliran airnya, tapi saat ini saya berdiri di atas tumpukan pasir dan beberapa material kayu-kayu kecil. Ini kelihatannya memang kayu udah lama ya, lapuk, ikut terbawa. Matur suwun, salam tangguh, salam kemanusiaan. Kita sampai di Gedung Sapi ya. Untuk Gedung Sapi ini kedalamannya itu 5,8, jadi 5 meter 80 cm. Sekarang paling tinggal 40 cm untuk kedalaman. Itu karena banjirnya itu membawa material dari gunung ya, seperti lumpur dan lahar dingin ya. Terus juga gelondongan kayu itu dari Gunung Slamet ya, mungkin karena sudah terlalu rusak untuk di Gunung Slametnya begitu. Oke. Hujan lumpur, petani ikan di Kemutu Kidul merugi, terpaksa harus panen gasik daripada mati nih. Ini salah satu petani hari ini. Nah, itu merugi nih Mas Hari, merugi nih. Aduh, daripada mati lebih baik dipanen duluan, karena banjir lumpur tambah keruh. Ini salah satu petani di Kemutu Kidul ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.